rapat APD di Dinas Perhubungan. Di situ pernah kami memberikan saran untuk transportasi agar mempermudah anak-anak untuk berangkat sekolah ataupun pergi berrekreasi di Kabupaten Kebumen. Nah, di situ kami mengusulkan transportasi tersebut dan alhamdulillah sekali dari pemerintah Kabupaten Kebumen langsung dibentuk Trans Kebumen yang sekarang ini sudah mempermudah para anak-anak untuk berangkat sekolah ataupun berrekreasi di Kabupaten Kebumen begitu. Halo Sobat Sehat, kembali lagi di Duhif Bersuara. Dari diskusi menuju solusi bersama. Dan saya, Alifah Sulfana Listianinggo, Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS Kebumen tahun 2025. Tentunya hari ini saya nggak sendiri. Saya ditemani dengan seorang yang terus memperjuangkan hak anak. Kira-kira siapa? Mari kita panggil aja tamu spesial kita dari Forum Anak Kebumen. Halo, kakak gimana kabarnya? Halo, baik, hari ini baik. Mungkin biar makin afdol ngobrolnya, boleh perkenalan diri dulu? Boleh. Dari Oke, baik. Semuanya perkenalkan, aku Cita Mukti Laksani, biasa dipanggil Cita. Aku dari Forum Anak Kabupaten Kebumen. Saat ini aku berstatus sebagai mahasiswa aktif di Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Hukum. Oke, kalau Kak Cita, ke satu lagi? Ya, halo, perkenalkan nama aku Saadatul Mami. Aku dari SMA Negeri 1 Gombong dan di Forum Anak sendiri aku sebagai koordinator di Divisi Event dan Manajemen. Oke, pertama-tama boleh dijelasin dulu nggak sih apa itu Forum Anak dan tugasnya mungkin? Oke, Forum Anak sendiri itu adalah wadah bagi aspirasi anak-anak dan di Forum Anak Kabupaten Kebumen ini dinamakan Forcakep, Forum Anak Bocah Kebumen. Nah, tugasnya sendiri itu ada 2P ya, Kak. Ya, 2P itu pelopor dan pelapor. Pelopor sendiri itu untuk mendorong para anak-anak mengaspirasikan pendapat-pendapatnya di kancah pemerintah begitu. Lalu pelapor kami itu sebagai perantara bagi anak-anak untuk melaporkan kasus-kasus ataupun himbauan-himbauan dari anak begitu. Oke, berarti tugasnya itu sebagai pelopor dan juga pelapor. Itu lumayan berat tapi cukup mengasihkan ya, Kak. Kalau Forum Anak sendiri itu kan ada Forum Anak Kebumen. Itu emang ada tingkatannya atau cuma Forum Anak Kebumen ya, Kak? Ada tingkatannya. Oh, boleh dijelaskan mungkin ini? Boleh. Dari tingkat kecamatan ada Forum Anak Kecamatan Berdaya yang sudah dibentuk di Kabupaten Kebumen sendiri itu ada 4. Forum Anak Kecamatan Sadang, Forum Anak Kecamatan Bonorowo, Forum Anak Kecamatan Gombong, dan Forum Anak Kecamatan Sempor. Nah, ada Forum Anak Kabupaten Kebumen. Lalu di provinsi ada Forum Anak Jawa Tengah. Sampai nasional ada Forum Anak Nasional. Oh, berarti Desa itu masih termasuknya ke kecamatan. Jadi masih bergabung di kecamatannya begitu. Oh, berarti tingkatannya cukup banyak ya. Oh ya, tadi ngomong-ngomong ada Forum Anak Jawa Tengah. Itu ada nggak sih anggota dari Forum Anak Kabupaten Kebumen yang ikut atau mungkin ada seleksinya gitu, Kak? Untuk kami kemarin dari pembentukan Forum Anak Kecamatan itu ada seleksinya tersendiri yang diseleksi oleh Kak Mami dan Kak Adit mungkin dengan tes tulis dan tes wawancara. Untuk Forum Anak Kabupaten Kebumen sendiri kami pun ada rangkaian tahap seleksinya dari tes tulis, wawancara hingga kita waktu itu ada Simulasi orasi. ya simulasi orasi seperti pidato bagaimana nantinya mereka akan menyuarakan hak-hak anak di lingkup pemerintah seperti itu. Berarti itu selalu bertahap gitu ya, Kak? Oke, dari tugasnya sendiri tadi ada pelopor dan juga pelapor. Ada nggak sih, Kak, mungkin kayak hambatan atau gitu cara mungkin kerjanya yang susah gitu, boleh dijelaskan? Saya izin jawab ya, untuk sebagai pelopor, kami sebagai pelopor artinya kami memberikan contoh, kami memberikan inspirasi bagi anak-anak di Kabupaten Kebumen untuk melakukan kegiatan hal-hal positif dan itu biasanya tantangan dari kami sendiri, dari anggota kami yang memang berasal dari berbagai penjuru Kebumen yang akhirnya itu
agak sulit ya untuk berkoordinasi karena kan kita juga masih anak-anak yang sibuk sekolah. Jadi terkadang untuk menjadi contoh, untuk memberi contoh, kita kadang memberi contoh itu lewat konten, lewat sosialisasi. Itu yang terkadang kita tantangannya di waktu sih, sulit sekali mengatur waktu di mana kita bisa sama-sama free, sama-sama bisa melaksanakan proker-proker tersebut. Dan sebagai pelapor, Tantangan kami sendiri kalau jadi pelapor itu masih banyak yang anak-anak ataupun keluarga yang masih ragu untuk melaporkan kepada kami dan teman-teman kami maupun ke Dinsos karena mereka pikir untuk melaporkan sendiri mereka masih cukup malu. Jadi di sini kita harus mendukung bahwasanya melapor itu bukan hal yang tabu, tapi memang diwajibkan apabila terkena kasus ataupun pembulian itu wajib melapor kepada kami. Jadi di sini pada saat sosialisasi kami siap untuk mengajak para keluarga ataupun anak-anak di Kabupaten Kebumen untuk siap melapor kepada forum anak apabila terjadi kekerasan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak-anak begitu. Oke, berarti tadi tantangannya cukup berat dari yang komunikasi, jarak, dan juga ketakutan dari anak itu sendiri. Nah, ada tantangan pasti ada solusi. Boleh dijelasin nggak nih gimana sih solusi dari kakak-kakak forum anak dalam mengatasi tantangan itu? Oke. Baik, untuk solusi dari kendala waktu, jarak, kami biasanya menyiapkan jadwal rapat yang kita memberikan opsi banyak. Nanti dari anggota forum anak akan memilih kapan banyak yang bisa di hari tersebut. Nah, nanti dari situ kami menentukan jadwal kami kapan kami rapat, kapan kami akan melakukan proker, seperti itu. Untuk tantangan sebagai pelapor sendiri, kami terus mensosialisasikan pastinya bahwa menjadi korban itu bukanlah aib, tapi melainkan ketika kita menjadi korban maka kita harus bersuara untuk mendapatkan keadilan. Betul. Dan tidak lupa juga kami juga bekerja sama dengan beberapa sekolah dan di sekolahnya sudah ada tim untuk pencegahan kekerasan pada anak begitu. Dan kemarin juga dari Dinsel itu sudah melakukan kegiatan mungkin seminar kepada guru di SMA Negeri 1 Gombong begitu. Oke, tadi ternyata sudah sangat hebat terkait upayanya dalam menghadapi tantangan itu. Mungkin kakaknya ada nggak upaya dari forum anak sendiri untuk upaya preventif untuk mencegah adanya pembulian itu? Tadi kan ada upaya supaya mereka mau melapor. Kalau yang preventifnya tuh ada nggak? Mungkin bisa di-sharing-sharing? Kalau preventifnya itu kita dari sosial media tentunya. Kita menyebarkan kayak blog. Jadi di Instagram kita memposting postingan berbagai materi mengenai pencegahan pembulian, bagaimana kita bekerja, lalu mencegah stunting dan lain-lain begitu. Selain itu kita pun ada arahan dari Vanjat, dari provinsi bahwa kita setiap di awal tahun ajaran baru kita selalu ada FAGTS, Forum Anak Goes to School. Jadi di situ kami mensosialisasikan bagaimana caranya bersikap, parenting yang baik, lalu kemudian pencegahan pembulian, bagaimana cara bergaul di lingkungan baru, terutama bagi anak-anak yang baru masuk SMP dan SMA, seperti itu. Ternyata luar biasa sekali nih. Mungkin tadi terkait dengan apa kasus pembulian, kekerasan, Kak boleh dijelasin nggak mekanisme pelaporan kalau ada kasus yang terjadi di sebuah desa gitu dari forum anaknya sendiri? Ada? Untuk pelaporannya sendiri biasanya apabila ada di desa tersebut ada satu orang mungkin anggota forum anak, itu kita mencoba untuk ke rumah sang korban agar ditemani ataupun diberikan kenyamanan dulu terhadap korbannya. Setelah itu baru kita bekerja sama dengan Dinsos, melaporkan ke Dinsos agar Dinsos itu datang ke rumah sang korban. Dan kemarin kami juga telah mendapatkan laporan bahwasanya ada seseorang anak yang memang tergejala polio. Di situ kita membantu untuk melaporkan Dinsos agar diberikan bantuan alat jalan dan alhamdulillah sekali sudah diberikan dan sekarang sudah dipakai alat jalan tersebut oleh anak tersebut. Ternyata sangat berdampak sekali nih ya. Tadi terkait dengan di desa nih masih menyinggung desa. Saya pernah dengar ada forum anak di desa. Itu apa kira-kira kakak tahu nggak sebagai forum anak
kabupaten, ada forum anak di desa yang udah terbentuk itu seberapa? Oke, baik. Izin menjawab untuk forum anak desa. Yang saya tahu waktu itu kami sempat mengadakan perkumpulan di Meksoli, mengundang forum anak desa. Tapi yang datang itu kebanyakan perangkat desa, bukan anak-anak desa tersebut. Dan ketika kami bertanya bagaimana perkembangan forum anak desa, dan kami mencoba mengkoordinir forum anak desa, ternyata anak-anak tersebut itu sudah ada yang kuliah, ternyata tidak ada regenerasi lagi karena waktu itu memang kami baru berfokus di forum anak kabupaten. Nah, setelah forum anak kabupaten ini menurut kami sudah dibenahi, kami lanjut untuk turun ke kecamatan membuat forum anak kecamatan. Dan rencana kami selanjutnya di 2026 ini kami akan lebih memperhatikan, lebih memfokuskan ke forum anak desa seperti itu untuk pembentukannya, untuk seleksinya. Karena di zaman sekarang kita untuk merekrut orang untuk ikut forum anak atau mengikuti hal-hal seperti ini agak cukup sulit ya di generasi sekarang karena mereka sudah sibuk. Rata-rata anak zaman sekarang sekolah sampai sore, mereka sudah beralasan capek ini gitu, dan banyak yang mengikuti les mungkin, dan itu membuat menjadi salah satu tantangan kami untuk membentuk forum anak desa di mana anak-anak di desa ini rata-rata sekolahnya di kota seperti itu. Jadi akhirnya kurang memperhatikan fasilitas di desanya itu seperti apa. Betul, dan sekarang kan kita juga ada program Kecamatan Berdaya yang memang turunan dari provinsi. Jadi memang kita harus menyelesaikan dulu forum anak kecamatan berdayanya dahulu untuk lebih dikondisikan begitu. Oke, aku juga mau bertanya nih, kakak dari forum anak kabupaten itu pernah dengar nggak kelompok perlindungan perempuan dan anak desa gitu? Untuk adik, saya pernah dengar untuk kelompok boleh perlindungan. dijelasin seberapa efektivitasnya setahu kakak? Kalau setahu saya sendiri untuk efektivitasnya itu lumayan cukup berdampak ya, karena dengan adanya forum kelompok perlindungan perempuan dan anak, di situ juga membantu kinerja dari forum anak dan P3A, pemberdayaan perempuan dan anak. Ya, itu membantu Kabupaten Kebumen untuk menekan kasus-kasus dari kekerasan anak ataupun kekerasan ibu begitu. Oke, dari tadi kita udah ngomongin tentang forum anak desa dan yang lainnya. Kita akan berganti nih ke pemerintahan. Kakak boleh dijelasin nggak nih gimana forum anak Kabupaten Kebumen berkolaborasi dengan pemerintah untuk terus menyuarakan hak-hak anak ataupun menyuarakan yang anti bullying dan kekerasan anak terkait dengan kerjasama dengan pemerintah? Oke, dengan pemerintah sendiri kita mengikuti musrenbang di Kabupaten Kebumen, lalu rapat-rapat dengan OPD dari berbagai dinas seperti Bapeda, Dinas Ketenagakerjaan, dan dinas-dinas lainnya. Tentunya terutama Dinas P3A pastinya. Di musrenbang kita itu menyuarakan hak-hak anak mengenai fasilitas apa saja yang diperlukan di Kebumen untuk fasilitas ramah anak, lalu sekolah-sekolah ramah anak, dan juga kegiatan-kegiatan dari dinas tersebut yang mendukung hak-hak anak begitu. Mungkin bisa dijelaskan Kak, bagaimana sih saat ini OPD merespon dan juga mendengar suara dari forum anak itu sendiri? Ada nggak contoh kasusnya sekarang? Dari kami saat mengikuti rapat OPD di Dinas Perhubungan, di situ pernah kami memberikan saran untuk transportasi agar mempermudah anak-anak untuk berangkat sekolah ataupun pergi berrekreasi di Kabupaten Kebumen. Nah, di situ kami mengusulkan transportasi tersebut, dan alhamdulillah sekali dari pemerintah Kabupaten Kebumen langsung dibentuk Trans Kebumen yang sekarang ini sudah mempermudah para anak-anak untuk berangkat sekolah ataupun berrekreasi di Kabupaten Kebumen begitu. Untuk di forum anak sendiri itu juga sudah terrealisasikan bahwasanya fasilitas-fasilitas lingkungan yang ramah anak, contohnya seperti perpustakaan ramah anak di Perpusda itu sudah ramah anak dan inklusif begitu. Ternyata forum anak itu sudah berkontribusi sangat besar untuk Kabupaten Kebumen dalam memperjuangkan hak-hak anak ya Kak. Oh iya guys, terkait hak-hak anak, kakak pernah dengar yang namanya fatherless gak sih? Itu apakah menurut kakak ada kaitannya dengan kenakalan remaja yang sangat marak di Kebumen ini?
Pasti berkaitan. Terlebih lagi dengan kenakalan remaja terhadap pergaulan bebas. Dari pergaulan bebas itu menghasilkan remaja-remaja yang mungkin hamil di luar nikah, dan di situ pasti banyak remaja laki-laki yang mungkin takut untuk bertanggung jawab sehingga meninggalkan si remaja perempuan dan meninggalkan hasil anaknya yang dapat tertinggal federalisnya dari si ayahnya yang tidak bertanggung jawab itu. Oke, dari Forum Anak ada nggak upaya untuk kasus itu menghentikan atau mengurangi kenakalan remaja terkait federales yang makin memarak? Pastinya ada ya, dari kami selalu mensosialisasikan mengenai pernikahan dini, pencegahan pernikahan dini. Kami juga memiliki jingle Jo Kawin Bocah. Dari situ kami mensosialisasikan agar tidak terjadi pernikahan dini, karena dampak-dampaknya nanti akan tidak baik untuk masa depan anak tersebut. Dan kami juga selalu mensosialisasikan mengenai parenting yang baik bagaimana, lingkungan yang baik buat anak bagaimana, agar anak itu nanti bisa bertumbuh kembang dengan baik. Oke, kalau peran kedua, ini kan tadi federales, kalau peran kedua orang tuanya sendiri terkait upaya menghadapi kenakalan remaja, boleh dijelaskan pandangan dari kakak mungkin? Baik, untuk peran kedua orang tua memang sangat penting ya. Ketika anak nyaman di rumah, maka dia tidak akan mencari kenyamanan di tempat lain. Dia tidak akan mengembara mencari hal yang nyaman di tempat lain. Ketika dia sudah nyaman di rumah, maka dia akan pulang ke rumah. Maka dia akan lebih terbuka terhadap kedua orang tuanya. Dia akan menceritakan apa yang terjadi di dirinya hari ini, apa yang sedang mengganjal di dirinya hari ini. Dengan seperti itu, anak akan lebih bisa bertumbuh kembang dengan baik, dan komunikasi yang baik dengan orang tua itu nantinya akan melahirkan anak yang sehat, anak yang memiliki pola pikir yang baik, karena di situ anak sudah merasa tercukupi, cintanya sudah terasa tercukupi di dalam rumahnya sendiri, tanpa perlu dia mencari cinta-cinta lain di luar sana yang nantinya akan terjerumus pergaulan bebas. Jadi di sini peran kedua orang tua itu sangat penting. Jadi orang tua itu sebagai garda pertama, garda terdepan untuk anak yang akan menentukan bagaimana anak itu akan terbentuk, bagaimana anak itu akan di masa depan dia akan seperti apa, itu dari orang tuanya sendiri, seperti itu. Oke, kalau ini pandangan dari Kak Cita, dari Kak Umami yang mungkin mau menambahkan atau mau berpandangan, boleh sekali Kak Umami. Karena orang tua adalah sekolah pertama bagi anak, maka dari itu kita harus tidak hanya fokus terhadap anak, tapi kita juga harus fokus terhadap orang tua. Dan masa kini itu kan banyak sekali sosmed yang menjelaskan parenting terhadap orang tua. Maka dari itu mungkin kepada orang tua itu bisa sangat bisa sekali untuk melihat bagaimana parenting anak-anak sekarang agar tercipta komunikasi yang baik terhadap anaknya, dan juga tidak terhilangkan hak-hak anak terhadap orang tua maupun orang tua terhadap anak, begitu. Oke, berarti kedua orang tua itu memiliki peran yang sangat penting nih dalam menghadapi kekerasan remaja, kenakalan anak. Ngomong-ngomong tentang kenakalan remaja, boleh nggak sih disebutkan Kak terkait data kenakalan remaja yang terjadi di Kabupaten Kebumen saat ini, dan juga mungkin kekerasan pada anak? Boleh disebutkan dan dijelaskan mungkin kepada teman-teman semua? Untuk data yang konkret ataupun angka dari kami itu memang belum dapat menyampaikan ya. Namun untuk penurunan kasusnya sendiri di kasus pernikahan dini itu sudah turun, dan juga untuk pergaulan bebas di hamil di luar nikah itu sudah lumayan turun juga, dikarenakan untuk pergaulan bebas seperti penurunan HIV juga sekarang sudah turun ya. Ya, alhamdulillah begitu. Oke, oh ya, mungkin ini kita sudah membahas cukup banyak terkait kekerasan remaja, kenakalan anak, parenting, dan juga hubungan Forum Anak dan Kabupaten. Kakak mungkin ada nggak sih harapan dari Kak Saadatul dan juga Kak Cita bagi anak-anak Kebumen 5 tahun ke depan? Dari Kak Umami dulu mungkin. Semoga untuk anak-anak Kebumen itu dapat diberikan hak-hak yang layak dari 5 tahun ke depan ini dengan pemerintah yang sehat dan pro anak, begitu.
Oke, Kak Cita. Saya berharap mungkin nantinya pemerintah bisa lebih memperhatikan hak-hak anak. Sekarang sudah diperhatikan, di tahun ke depan, di 5 tahun ke depannya mungkin bisa lebih dari tahun ini. Jadi pemerataan pembangunan dan fasilitas layak anak di setiap kecamatan kami harapkan nantinya bisa merata seperti itu. Oke. Oh ya, saya sendiri pernah mendengar terkait Kabupaten Layak Anak. Di Kebumen ini termasuk Kabupaten Layak Anak kan Kak? Boleh dijelaskan mungkin terkait apa itu Kabupaten Layak Anak supaya teman-teman juga lebih tahu tentang apa yang didapatkan oleh Kabupaten Kebumen sekarang. Kabupaten Layak Anak sendiri adalah kabupaten yang di dalamnya itu setiap elemen masyarakat itu mendukung dan memenuhi hak-hak anak yang ada di kabupaten tersebut. Mulai dari hak pendidikan, hak kesehatan, hak bersosialisasi, hak berpendapat, begitu. Dan untuk dari Kebumen sendiri itu kemarin sudah mendapatkan atau mempertahankan predikat madya Kabupaten Layak Anak. Dan itu didapatkan melalui kontribusi dari pemerintah, Forum Anak Kabupaten Kebumen, dan juga elemen-elemen masyarakat yang lain. Keren, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Kabupaten Kebumen. Oke teman-teman, sekian tadi diskusi bersama kakak-kakak Forum Anak Kabupaten Kebumen. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe YouTube Duta Pelajar Peduli HIPS Kabupaten Kebumen. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan aktivitas dari kita selanjutnya. Saya Alifa, Saya Umami. saya Cita. Sampai jumpa.